Coach dan Mas Aryo, kalau disuruh pilih satu pemain untuk Liverpool, DMF atau CB, siapa kira-kira yang cocok? Liverpool butuh 5 pemain, nggak bisa lu pilih satu. DMF sama CB. Depan nggak ada masalah. Depan Pilihannya Ya, oke. depan Depan gua nggak ada oke masalah. Pilihannya melimpah. Tengah lu butuh 2 lagi, belakang butuh 4. Iya. Jadi 6 malah. Banyak banget. Tengah udah diakalin dengan Endo, ada Curtis Jones, Iya. ada Harvey Elliott. Ya, itu kan kepercayaan Klopp ya, maksudnya. Bukan kepercayaan, Klopp nggak punya pilihan. Iya, tapi kan Selalu percaya itu. kalau ketika mereka masuk dari bangku cadangan, ya mereka bisa maintain permainan, pressing mereka tuh bisa dilakukan sama Curtis Jones sama Harvey Elliott. Yang masalah sih di belakang ya. Ini baru nih nanti dites nih 3 pertandingan. Nggak ada Van Dijk. Nggak ada Van Dijk. Nggak ada Konate. Aduh, nggak ada Konate. Iya, lu. Joe Gomez, halo. Gue kemarin Tapi ngasih kemarin Joe Gomez lumayan. Ya, lumayan, Harus diakui ya. lumayan. Gue kemarin ngasih live commentary kan, reaction. Sebelum pertandingan preview gue udah bilang, Liverpool main dengan Matip dan TAA, good luck aja. Nggak lama gue lihat TAA blunder kayak gitu. Firzi kalau siaran hari ini emosi tuh Pak dosen. Karena lihat udah lawan cuma 10 pemain Liverpool, udah Dan gitu dia nyetak yakin gol menang, duluan. dan dia yakin Iya, menang. ternyata kalah di menit-menit Siapa? akhir. Firzi pas Firzi. prediksi. Ya tapi kalau ngeliat kemarin unggul dulu mah harusnya emang yakin menang. Kalau emang Nggak dia lah. pelatihnya Itu Kita siaran di Buktinya tempat saya- lain, emang gue bilang apa? ya Liverpool lah. Lu bilang apa? Liverpool. Lu bilang seri. Gue bilang imbang ya. Iya. Iya. Gue bilang apa? Liverpool menang. Gua juga bilang Liverpool. Beruntung kalau 11 itu dikasih 5 itu Newcastle. 3-1. Newcastle ini tim paling overrated. Gue heran kenapa hanya karena pemiliknya Saudi seolah-olah hebat. Pemainnya kayak gitu. yang optimis kan kalau Virgil optimis fine karena fansnya kan. Fans Indonesia kan buta realita gitu. Tapi mainnya nggak jelek Tapi lah. kemarin Menurut gua lawan- di Gak dasar- bagus, gak ada bagus-bagusnya Nah, tapi please deh. menurut gue mentalitasnya Rapi, untuk killing the game-nya lumayan, nggak ada iya. dia. Dia menurut gua pada ya. saat ke depan blur, nggak tahu harus ngapain. Ujungnya crossing. Tapi Tapi lumayan peluangnya berani, banyak lah coach. Yang Almiron- Alisson save berapa kali? Iya, Almiron berani masuk. Iya, Almiron berapa Iya, kali? Almiron berani masuk. Si- Kualitasnya Aldiron. Nah, iya. 4 kali shoot ke nembak burung. Nah, tapi kan Satu artinya kena dia create tiang, ya. chances kan, bukan miskin kreativitas. Lawan sebenarnya. 10 orang. Pada saat lawan 11 orang create chances nggak? Berapa Oh, iya. peluang dia Ya, tapi dapat? kan lawan 10 orang harus lihat dulu Liverpool. Kalau Iya, lawannya siapa beda cerita. Lu 10 orang kebobolan 2. Udah lihat di situ aja. Mas Aryo, tapi kenapa kemarin TAA dapat kartu kuning pas pertama sih? Apa karena dia guling-guling kayak lagi di bola. rumah Nggak, nenek gitu ya? lempar bola. Bola dia. Lempar bola. Kan dia Lempar didorong, bola. dia jatuh, diambil bolanya dilempar. Nah, itu dia dapat kartu kuning. Nah, kalau kemarin dari 10 orang, tapi ini TAA udah 2 kali ya musim ini ya. Blunder kayak gitu ya. Iya. Ya kan? 2 match, bukan match musim, blunder kan? dari 3 match dia main. Iya, 2 kali beruntun blunder. Skemanya hampir sama. Terjadi Di back pass, gol, iya. nggak dapat bolanya dan Kemarin akhirnya kombinasi antara Salah sama dia sih. Maksudnya kan Salah juga ngopernya di posisi TA-nya juga kaget. Enggak, juga. itu posisi di kaki kok. Cuman dia kakinya ketinggian, bolanya lewat bawah kakinya. Iya, cuman kayak kaget juga. pas Enggak terima bola kaget, dari dia aja Salah. blow on, enggak bisa kontrol. tapi emang mungkin kurang safe ya, mainnya salah Iya. juga ya. Maksud gua ada pilihan lain untuk yang lebih safe, dia maksain untuk back pass ke TAA yang mungkin memang posisinya nggak siap. Ya, Tapi dan kalau ini ngeliat ada dari saweran, bentar. Oh, Ada saweran dari Arif Wicaksono. Salah stay or sold. Sementara TAA replace di posisi Salah. Terus beli right back lagi, menurut lu gimana coach? Enggak. TAA jadi posisi Gini, salah gitu. TAA sudah terbukti jutaan kali, bukan 2 kali dalam musim ini. Dia itu defense-nya jelek banget. Iya. Oke? Apa yang lu lakukan? Belajar dari Pep. Johnstone blunder berkali-kali, ditaruh di tengah. Main 3-2-4-1. Main juga seperti itu. Jadi ini pemain kan punya banyak kualitas yang positif, yang bagus. Ya kan? Iya. Hanya defense-nya jelek. Justru Klopp tidak mau merubah yang dites itu selalu kapasitas defense-nya. Kebobolan berapa kali? Yang harus dilakukan Klopp ya lumayan 3 back, taruh si TAA di sampingnya Endo. Iya, walaupun dia udah sering melakukan itu di 3 pertandingan Iya, pertama tapi ini. mulai selalu dari back dan kebobolan juga sebagai back, ya kan? Tapi kalau soal Salah yang katanya diincar Saudi, gue kalau jadi Salah, gue mikirnya setengah detik gue pindah. Ya dia tua ya, di 30 ya. Udah 30 dapat duit segambreng gitu. Iya. Iya kan? Nggak ada orang nggak butuh bullshit lah, semua butuh duit. Dan kita balik lagi ke soal match-nya. Kalau melihat bagaimana responnya Klopp dari ketika 10 pemain, apa yang lu lihat Mas dari? Tactical brilliant sih. Maksudnya lu narik Luis Diaz, padahal dia lagi bagus kan. Iya. mainnya. Iya. Lagi bagus. Orang nggak ngira lah yang bakal Iya. Gue dibantu juga dia. nggak ngira. Gue juga Betul. kaget sih dia. Iya. Diaznya kaget, kita juga kaget. Tapi ya Klopp ya punya pemikiran. Emang Diaz kan dia nggak bisa bantu pertahanan. Emang Iya, dia jarang. betul. Jadi dia emang
kayaknya itu salah satu acuan utamanya dari Klopp untuk gue emang butuh rapetin defense dulu nih karena Newcastle kan lagi agresifnya nih. Makanya dia masukin tambahin back. Itu satu tactical brilliance yang pertama. Yang kedua masukin Jota, yang ketiga masukin Nunes. Udah emang semuanya tuh tertata. Defense-nya gue rapiin dulu, tengahnya jadi punya daya untuk nge-press dan di depan lu punya Dan baru Gakpo diganti. Karena dia main 4-4-1, satu striker di depan, minimal kuat dulu di tengah, lihat counter, nggak berhasil counternya, ya udah, gua ambil risiko, gua masukin 3 striker, oke? Untung Alisson gila. Skip, Alisson gila sih kemarin menurut gue. skip lini tengah, jadi orang bilang Nunes ini satu match 2 kali shoot, 2 kali gol. Garansi apa dia kedepannya kayak gini? Belum ada. Sama kayak tusuk gigi. Main bagus. Setelah setahun makan gaji buta, baru sekali bagus koar-koar. Tapi kemarin emang bagus sih Nunes. Nunes keren sih. Iya. Positioning Betul. untuk lo lari, nggak kejebak Betul. offside. Kontrolnya Iya, bagus, kontrol sekali kontrol. shootingnya bagus, Precise semuanya. posisi badannya bagus. Itu Aldiron dapat bola kayak gitu, shootingnya ke arah burung karena posisi badannya salah. Tapi juga kemarin menurut gue Alisson gila sih. Kalau itu Alisson nggak on fire mah mungkin nggak akan Liverpool kayak gini juga. Iya, dua-duanya si Almiron kan, satu kena tiang, Iya. satu yang di tepis itu yang itu Dua doang, ya peluang itu aja. Iya, iya. Habis itu nggak ada peluang lagi. The whole Newcastle nggak ada. Ada Harvey Barnes dong. Harvey Barnes, Harvey Jolie. Barnes ketahan kiper juga. si Jolie Ya juga itu sempat kalau nggak itu salah. jaraknya terlalu dekat kan. Iya. Yang lain syutingnya ke arah kiper gitu, nggak iya. Tapi yang bener-bener bahaya yang Aldiron satu kena tiang, satu yang on yang tepis target. gila. Yang lain off target semua. Satu yang lainnya positioning dia emang tepat sih. Iya, Jadi yang lain selalu- posisi yang selalu- tepat, selalu- beda. Nah kalau dari Newcastle sendiri pergantian Tonali jadi satu blunder dari Eddie Howe nggak? Blunder. Blunder banget ya. Begitu Tonali keluar langsung kerasa defense-nya Gue berantakan. nggak setuju juga sama itu. Karena Lu lihat berapa kali passing inti yang dilakukan Tonali salah. ya Berkali-kali. Justru dia harus lebih cepat dikeluarin. Untuk offense. Gue bilang bukan offense, balance in the team, balancing. tapi waktu balance defense-nya jelek waktu dia keluar. Nggak balance sama sekali waktu Enggak, defense-nya. bukan karena dia. Justru pada saat dia main dia kasih passing berapa kali kena counter dari Liverpool. Karena passingnya masih kualitas AC Milan. Iya kan AC Milan kan amburadul passingnya. Emang dia nggak sebaik di 2 pertandingan. Nggak sebaik di 2 Iya, pertandingan, betul. Agak nggak di apa levelnya yang itulah. Cuman tetap aja agak sedikit ngeganggu Newcastle menurut gua. Nih, apakah kalah gara-gara itu Arakpo? Kan enggak. Emang blur, nggak ada kreativitas, ngandelin skill di depan. Aldiron lah, si Gordon lah, skill doang yang diandelin. Nggak ada sistem apa, nggak ada kreativitas, nggak ada imajinasi. Tapi ya gue nggak heran Eddie Howe. Kalau kartu merah Van Dijk layak. Merah. Mana ya? Merah jelas. Orang Karena kan terakhir. memang Nggak agak kejam sih gue bilang. itu kan dia emang upaya mengambil bola, upaya mengambil bola, tapi kaki dulu kena baru kena bola. Jadi Iya. itu pasti pelanggaran. Itu pelanggaran, oke. Dan itu di luar kotak penalti dan Iya. dianggap sebagai last defender, sebagai last defender opportunity yang peluangnya besar untuk menjadi gol. Kalau lo dianggap sebagai itu, kalau di luar kotak penalti pasti kartu merah. Ada fotonya nggak, Ger? Kalau di dalam kotak penalti itu jadi penalti dan kartu kuning. Nggak, Untuk- bentar. Oh gitu. Ger, bukan. Yang pas kena kakinya. Bukan, yang satu lini kan dianggap last defender. Kalau lu lihat itu ada 3-4 pemain Liverpool dalam satu garis. Kecuali pemainnya di belakang, 1 lawan 1. Ya, cuman dinilainya dia larinya tuh emang ke tengah, si Betul, bolanya ke tengah. betul. Kecuali bolanya ke Iya. samping atau itu Betul, mungkin peraturannya beda. satu lawan satu pelanggaran gue bisa terima, tapi merah terlalu keras. Karena masih ada defender lainnya dalam satu garis. Kalau Tapi ya, lihat ulangannya, wasit Inggris. Kalau lihat ulangannya, pas gua ngelihat freeze-nya, emang lah ini masih ada satu orang nih di sini. Iya. Cuman dia larinya ke sini, larinya si Liverpoolnya backnya ke sini. Jadi bukan untuk bisa ke sana, tapi dia justru shielding ke sini. Nah, itu yang lebih memberatkan lagi Van Dijk untuk dapat kartu merah. Tapi memang di luar kotak penalti itu wajib kartu merah kalau dinilai sebagai goal scoring opportunity. Ya, tapi yang jelas ini kehilangan besar buat Liverpool dengan hilangnya Van Dijk, cederanya Konate, melihat bagaimana reaksi Klopp di
pekan depan ya, masih ada pekan depan sebelum jadi internasional FIFA. Pemain siapa yang akan memainkan lini tengah dua center back-nya? Apakah Joe Gomez dengan Matip atau mungkin ada gebrakan baru dari Sebenarnya kehilangan nggak begitu kehilangan karena Van Dijk pun nggak bagus mainnya. Berapa bulan terakhir tapi koordinasinya coach dia mah nggak ada yang bisa gantiin. bukan karena koordinasi, karena benchnya bapuk. Ya iya, tapi dia commanding center back sih menurut gua. Iya. Masih yang the best-nya Liverpool. Van Dijk bukan level topnya dia, itu masih lebih bagus daripada benchnya. Itu yang jadi masalah sekarang. Iya, PR banget ini. Kalau benchnya. seandainya Van Dijk main di MU lah, oh nggak ada masalah. Van Dijk terus masih ada Martinez sama Varane, ngerti nggak? Bahkan di Arsenal masih ada Saliba sama Ben White lah. Oke. Ini Matip sama Joe Gomez. 3 pertandingannya Belum nggak TAA. terlalu berat sih Liverpool ke depan. Jadi kalau memang dia Minggu depan lawan siapa ya? lupa gue. Pokoknya Whatever lah, mau pokoknya ketemu siapa aja. Tiga-tiganya nggak berat. Oh, alhamdulillah Kayaknya, ada yang- kayaknya lawan Wolves ya? keempat baru Spurs terus apa gitu. Enggak, Tenang. I mean whatever lah, ketemu apa aja lah. Lu kalau TAA defense-nya kayak gitu 2 kali beruntun. banget sih. Belum Matip juga. Jarak 30 meter, oh dilihat passing, kelawan lo kena counter. Lambat banget ya. Aduh, ampun. Padahal dulu awal-awal masih lumayan ya, sekarang makin Iya, lambat iya. banget sih. Tapi si buat Matip ini. Liverpool mungkin kemarin untung juga dia merah gitu. Maksudnya kan kalau lo tadi penalti terus kebobolan 2-0 ya mungkin different Kalau story. nggak merah itu 5-1 gitu. Jadi kuning tapi kan kebobolan jadi Di atas kertas langsung 2 tapi ya. gol. Tapi kalau Wataru Endo gimana debutnya Wataru Endo? Akhirnya menjadi starter, gimana perjudian klub mendatangkan pemain Jepang usia 30 tahun? Gini nih, bukan masalah usia. Benzema 36 tahun, Nggak ada itu lagi. kontribusinya luar biasa. Jadi Thiago Silva 39. Iya, forget usia. Tapi main di Stuttgart Iya, itu dia. Kapten 30 tahun. Stuttgart itu tiap tahun melawan degradasi. Tiap tahun. Perlu Oke. apa? 30 tahun. Terus lu suruh menyelamatkan Liverpool untuk gantiin. Tapi Ya, ya, masih bingung sih. good luck aja. Di positioningnya beberapa kali masih bingung. Cuman basicnya dia main operan-operan nggak salah itu ya. Itu udah plus point. Ya plus point. Masih Walaupun area aman, itu udah plus point. Masih bisa lah untuk shielding, handling bola, lari-larinya masih ada gitu. Cuman ya begitu lo harus cepet, taktuk-taktuknya ya dia belum nyetel, belum kelihatan di situ. Makanya gue nggak mau ngejudge dia Minimano kedua karena nggak fair lah. Ya Dia sama-sama murah harganya juga. Iya, sama-sama murah dan ini baru 1,5 pertandingan, ya kan nggak fair. Kasih dia kesempatan 15-20 pertandingan kalau dia main. Oke, itu dia dari Liverpool Oke. kita lihat